Mas Roy Suryo dan Dr. Tiba. Nah, bagi saya itu menggelitik pikiran nurani saya juga. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat proses berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke jaksa, ya kan? Itu menurut saya pengendali perkara itu adalah sudah beralih ke kejaksaan. Kalau sudah dinyatakan P21, bagaimana proses P21 yang sebenarnya? Ya kan? Kalau saya melihat melalui pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026, ya kan? Jadi sesuai dengan hukum acara pidana juga, berkas perkara yang dilempang kepada kejaksaan ini, kepada jaksa peneliti, itu masih tetap sama, diteliti oleh jaksa 7 hari, kemudian dikembalikan kepada penyidik waktu 14 hari. Ya. Jadi tetap 21 hari kali 3 adalah 63 hari. Ya kan? Nah, setelah 63 hari, apabila diterbitkan P21, ya kan? P21 ini siapa yang berhak menerbitkan? Ya, jadi ya kan? Ini jadi pertanyaan kita juga Pak Ugro ya. Katanya Pak Ugro, berkas ini dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Ya. Kemudian akan dilakukan penyerahan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Yang jadi pertanyaan, kejaksaan mana yang mengeluarkan P21 ini Pak Ugro? Nah, makanya ini Pak Ugro pasti lebih punya pengalaman soal itu. Dalam pedoman kejaksaan tadi sudah dijelaskan, apabila berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap, ya kan? Kemudian pengendali perkara ini kalau di tingkat kejaksaan tinggi adalah asisten pidana umum atau Aspidum. Nah, itu akan menandatangani berita acara pendapat tentang berkas perkara lengkap. Ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan rencana dakwaan. Ya. Dan kelengkapan administrasi lainnya misalnya. Ya. Yang pertama adalah berita acara pendapat tadi, bahwa hasil penelitian sudah lengkap. Yang kedua, formulir penelitian berkas perkara, ya, atau biasa disebut dengan checklist. Ya. Yang ketiga adalah matrik perkara. Ya. Itu dilengkapi. Nah, kalau sudah dilengkapi, kemudian dikirimkan ke Kejaksaan Negeri, di mana sebagai penanggung jawab penuntutannya Kejaksaan Negeri. Ya. Nah, dilihat kira-kira TKP di mana, akan disidangkan di pengadilan mana nanti. Ya. Nah, setelah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri, dalam tempo 2 hari setelah menerima berkas yang dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri akan dalam 2 hari akan menerbitkan P21. Jadi yang menerbitkan P21 ini adalah Kejaksaan Negeri. Ya. Nah, kemarin saya lihat dalam surat perintah penangkapan Pak Roy Suryo, di situ dituliskan P21 ini diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Ya. Nah, apakah ada pedoman lain yang menyatakan bahwa P21 ini diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi? Ya. Di mana Kejaksaan Tinggi sebagai peneliti, kemudian pengendali perkara, dan dia menerbitkan P21. Ya. Itu bagi saya yang masih timbul tanda tanya. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, berarti terkait dengan kewenangan Kejaksaan Tinggi atau kewenangan Kejaksaan Negeri dengan mengeluarkan P21 sebagai pernyataan bahwa berkas perkara ini telah lengkap, itu juga masih menimbulkan tanda tanya. Ya, masih tanda tanya. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau Kejaksaan Tinggi itu menerbitkan P21. Karena saya tidak membaca aturan itu di pedoman kejaksaan. Baik. Gitu. Jadi katakanlah sekarang masih tanda tanya, tapi misalnya diterbitkan P21. Bagaimana tindak lanjut setelah menerima P21? Ya kan? Karena